Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru semua? Saya Catur Sukawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6. Fasilitator Ibu Sri Handayati MPD dan pengajar praktik Ibu Gotri Lastiti SPD. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Apa paradigma inquiry apresiatif? Menurut Cooper-Reader and Westby 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, dengan mewujudkan insan yang merdeka, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Bagja adalah gubahan tahabat inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper-Reader ke dalam langkah 4D: Discover, Drive, Design, Deliver. Cooper-Reader and Westby 2005. Tahapan bagja sebagai berikut: 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Rencana bagja yang telah disusun menggunakan kanvas bagja sebagai berikut. Bagja prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Pertanyaan 1. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik? Pertanyaan kedua, tujuan apa yang didapat dari proses yang dilakukan? 3. Bagaimana cara meningkatkan budaya positif berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan akhlak mulia dan mengobservasi awal tentang akhlak mulia peserta didik. Jawaban kedua, menuntun laku murid menuju perubahan lebih baik. Jawaban ketiga, berkolaborasi dengan komunitas praktisi untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik melalui gerakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 4. Melakukan pembiasaan hal-hal baik seperti sholat berjamaah, berkata baik, dan saling menolong. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana agar peserta didik dapat mempraktekkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia? Pertanyaan kedua, bagaimana agar murid dapat menumbuhkan akhlak mulia di sekolah maupun di luar sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berhasil meningkatkan sikap akhlak mulia. 2. Menugaskan murid untuk mempraktekkan perilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun
kata. 5. Membiasakan budaya 4 kata, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah akhlak peserta didik berubah signifikan setelah penerapan pembiasaan budi pekerti di sekolah? 2. Apakah hal-hal baru yang saya bisa lakukan setelah terwujud murid yang berakhlak mulia? 3. Bagaimana menyediakan daya pendukung untuk tetap mewujudkan murid yang berakhlak mulia secara berkelanjutan? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Membuat deskripsi sikap dalam merespon perilaku peserta didik yang positif dan negatif. 2. Membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan akhlak mulia peserta didik. 3. Membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat. 4. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk menjaring murid yang sudah mampu berakhlak mulia dan mengamati perilaku murid. 5. Membenahi sarana-prasarana dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang akan dilibatkan dan apa peran yang dilakukan? 2. Bagaimana mengukur target dan pencapaian? 3. Bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun strategi peningkatan akhlak mulia peserta didik dan mengobservasi kelas setiap akhir bulan. 2. Melakukan penilaian sikap dengan penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observer. 3. Berkoordinasi dengan wali murid, guru, dan kepala sekolah untuk senantiasa mengamati perilaku peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.